Assalamualaikum sanak sedulur kanci-kanci. Saat ini kami tim menelusuri jejak ruang mendatangi Mas Agus. Mas Agus ini adalah selaku dalam arti kata pengusaha di bidang mebel, Mas ya? Iya, mebel. Di bidang mebel. Mungkin nantinya kita akan bertanya sama Mas Agus, akan kita tanya bagaimana kiat-kiat Mas Agus bisa berkecimpung di dunia usaha mebel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, mohon maaf Mas, agak menyita waktunya sedikit Mas. Ya, jadi kami dari tim menelusuri jejak ruang ingin bertanya-tanya Mas dengan Mas Agus tentang bagaimana istilahnya kiat-kiat Mas Agus menjalankan usaha ini. Nah, di sini kan Mas Agus asli mana Mas? Asli Jawa Tengah Pati. Asli Jawa Tengah Pati. Nah, kebetulan kan istilahnya memang datang dari Jawa sana. Iya, merantau ke sini, ke desa kita ya, Desa Karangraja. Itu tahun berapa Mas maksudnya datang sini? Apa memang datang sini sengaja bikin usaha mebel apa gimana? Dulunya ikut orang kan, ikut bos-bos yang di Palembang kan, belajar pertama. Oh, dulunya waktu itu datang ke Sumatera, ke Palembang dulu? Ke Palembang dulu. Habis lulus SMP itu kan, waktu SMP. itu namanya tahun berapa itu Mas? Tahun berapa ya? Lupa ya, tahun di SMP waktu itu ya? SMP. Jadi pas waktu ikut itu kerja sama ini, sama PT atau sama ini? Sama perorangan, Perorangan, sama paman dewek lah. Paman. Itu jenis usaha apa ya waktu? Mebel juga. Mebel juga. Tapi aku dulu kan Blitur kan pertama. Habis itu pengen bekerja bikin lemari. Nah, alhamdulillah bisa kan, mandiri langsung merantau ke Bengkulu selama 4 tahun. Ke Bengkulu lagi Mas? Iyo, cari ilmu kan. Di Bengkulu kerja apa lagi Mas? Sama baik bikin lemari. Bikin lemari juga. Iya. Jadi pas dari Bengkulu langsung ke sini atau? Iya, langsung ke Muara Enim, ikut bos yang di Muara Enim, masih aman juga. Jadi ikut sama bos juga yang buka usaha mebel juga kan? Iya, ada itu. Nah, dalam arti kata memang Mas Agus datang dari Pati, Jawa, iya, ke Sumatera, kerja dulu jatuhnya. Kerja dulu dari nol. Di situ mungkin dapat skill, ya dari skill. Istilahnya tadi skill membuat lemari, Blitur sudah ada, jadi skillnya kan dari awal sudah punya kan. Untuk bekal. Yang pengen kami tanyakan Mas, waktu datang ke sini, waktu yang khususnya datang ke Desa Karangraja ini, itu di tahun berapa itu Mas? Kalau di sini 2008. 2008. Sebelumnya di Karangindah, Tanjung Rajo. Oh, di Karangindah dulu. Ngontrak dulu sana selama 3 tahun. Selama 3 tahun. 2000. Buka usaha juga di situ. Iya, tapi ngontrak. Awal pertama tuh ya kecil-kecilan lah modal. Berapa tahun di 3 tahun. 3 tahunan. Di tahun berapa itu Mas? 2005. 2005, jadi 2008 ke sini. Pindah sini. Nah, untuk jadi pertanyaan kami Mas, kenapa datang istilahnya tuh memilih Desa Karangraja untuk usaha Mas? Bukannya di Tanjung Raja? Soalnya kan Mas Agus kan sudah buka usaha di Tanjung Raja. Bisa memilih di desa kita ya sebagai itu. Iya, ini dalam satunya itu tempatnya itu luas, strategis kan. Pacak melebar ke sana sini, kanan kiri kan masih luas kan. Kalau waktu di Karang itu masih sempit, nggak bisa usaha aja itu. Ya kebetulan kan dulu kan lahan Mas Agus ini kan
ya termasuk istilahnya tuh kebun sini lu Mas ya. Iya. Kebun ya. Ya pinggir jalan tapi kan posisi kan. Nah, jadi waktu datang waktu buka usaha ini apa kira-kira suka dukanya Mas? Suka dukanya itu ya tempatnya sepi. Nah, banyak ada gangguan orang mencuri-curi papan kan selama setahun itu. Selama setahun itu ya. Yang penting sabar tuh lah, masa kalah kan sama itu kan. Lama-lama alhamdulillah habis setahun itu sudah. Setahun sudah mungkin wong lah sudah paham, Nah, sudah kenal kan sudah mungkin. Itu aku juga hampir enggak betah itu Mas. Ada support dari dulu-dulu kamu sudah punya nama sini, lanjutkanlah, harus sabar kan, berusaha baik. Maksudnya tidak betah oleh karena apa itu? Itu lagi karena gangguan tadi. Yang isinya gangguan dalam arti kata yang banyak yang jahat aja. Yang jahat kan namanya wong baru kan mungkin tidak tahu kan sifat-sifat kita kan. Alhamdulillah kita lah baik sama wong sini ya mudah-mudahan alhamdulillah. Waktu itu istri mas dalam arti kata memang orang sini atau orang Pati juga sekampung ya. Sekampung. Nah, waktu di sini sudah nempati di sini sudah berkeluarga ya? Sudah berkeluarga, punya anak 2 lah sini. Nah ini makanya saya tanyakan lagi Mas, Mas Agus dalam pembuatan perabotan mebel ini, itu bahan baku yang kita ambil dari mana? Kalau pertama dari lokal sinilah, kayu duren, kayu medang, kayu bayur, terserah wong nak minat kan, bikin pesanan kayu apa, siap. Jadi kita yang bikin itu ya waktu itu. Pertama sini kan. Pertama di sini ya. Jadi kita maksudnya dalam arti kata kita langsung bikin, belum ada tenaga kerjanya belum ada. Sudah ada, cuma dikit kan. Jadi waktu itu kita ngambil bahan bakunya dari sini. Kayu lokal. Nah, setelah kan sekarang ini kata Mas Agus sempat cerita dari awal tadi, kita ketemu tadi. Katanya Mas Agus kan udah mebel ini sudah didatangkan dari mana Mas? Dari Jepara. Dari Jepara. Iya. Nah, maksudnya berapa tahun Mas Agus yang mengelola yang sistem yang bikin sendiri tadi? Bikin sendiri itu sekitaran 5 tahunan. 5 tahunan. Nah, itu kayu lokal. Selanjutnya kan nengok prospeknya kan. Wong kok banyak minat kayu jati kan, bagus, awet mungkin kan. Nah, jadi dibanding dengan apa? Yang kayu lokal sama kayu jati, kira-kira untuk prospeknya bagusnya mana? Kalau bagusnya sekarang ini kayu jati. Kayu jati. Iya. Banyak peminatnya. Peminatnya dia tuh mahal dikit, yang penting kan awet untuk turun temurun, anak cucunya paling kan. Ya itu. Ya istilahnya tuh ya namanya kayu jati Mas. Begitu perkembangan lah zaman sekarang kan. Ini maksudnya didatangkan dari mana? Jepara ini. Apa memang ada link atau channel kita atau gimana? Iya, ada channel sana bos aku kan. Oh, bos kita juga. Saling kerjasama kan. Ada yang dikirim setengah jadi, ada sudah jadi. Di sini tinggal ngerangkai gitu. Jatuhnya ada yang setengah jadi. Iya. Jadi kita kerjain juga di sini, semprot sini kan. Itu ada yang sudah jadi. Dalam ini Mas, mohon maaf Mas, apa kira kiat-kiat usaha supaya ya kalau mungkin saja pemirsa yang menonton video menelusuri jejak ruang ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi misalnya Masnya Agus untuk yang bagi yang nonton video ini, apa kira-kira supaya ya kayaknya kan kalau kulihat cukup sukses lah Mas Agusnya dalam usaha ini, apa kiat-kiatnya Mas supaya menjadi pengusaha yang sukses itu? Yang penting rajin bekerja, jujur, disiplin, itulah kuncinya dia itu. Kalau masalahnya modal belakangan kan, yang penting kita ada niat itulah. Nah yang kutanya Mas, ini kan kadang-kala kan kita kan
pengen usaha mas. Ah, Iya pengen usaha tapi terbentuk memang modal kan. Iya. Modal. Nah ini kan Mas Agus waktu bikin usaha ini gimana mas? Bisa maksudnya bisa berjalan gitu. oh ya. Manajemennya. Ya pertama itu kan itu sudah ada modal dikit-dikit kan, kepengen besar kan, ada. Itu dapat modal waktu pertama awal tuh dari kerja itu tadi. Iya dari kerja kan, nah dari nol nian mau merantau kan, Iya. dikit-dikit kumpul ada duit pertama modal yang waktu di sana cuman 12 juta. Oh 12 juta. Nah, waktu Yang dari pertama buka. dapat maksudnya dapat yang Hasil kerja ikut orang. ikut orang tadi. Terus ada duit 12 juta terbuka dewek di Karangindah. Dia beli Sambil alat-alat. alat-alat, Iya beli. sambil kita peralatan. kerja kayak itu kan. Habis istilahnya tadi kan kita kan ada grafik naik turunnya mas dalam usaha tadi kan. Iya. Nah apa kira supaya Mas Agus tuh bisa bertahan kayak itu? Apa istilahnya mas? Ya itulah. Karena perjalanan Mas Agus ini cukup bagus juga untuk bisa disampaikan ke sebagai penonton video menelusuri jejak ruang ini. Iya. Kalau mau bertahan ini kan nengok situasi, masa kalau agak sepi mano kan, Iya. agak dikurangi Belanjanya. perabotan ini, bahan-bahan bakunya kan, nengok kalau pas rame baru beli banyak, saya itu untuk stok kayak gitu. Terus Nah ini Mas Agus yang saya tanyakan lagi mas. Dalam berapa tahun sudah dari 2008 sampai 2022 ya? 22 Berarti udah berapa tahun ya? Udah hampir 14 tahun. 14 tahun ya usaha yang di sininya ya. Iya. Nah kira-kira ini penjualannya mas, mohon maaf mas, bukan aku menggali untuk membongkar usahanya gimana. Iya. Berapa omset yang bisa didapat mas dari Per bulannya. per bulannya mas Oh, usaha yang ini? Per bulannya omset itu kalau kotor paling sekitar 75 juta. 75 juta. Iya. Istilahnya itu termasuk modal tadi. Iya, modal. 75 juta. Cukup lumayan mas ya. Alhamdulillah. Nah, jadi memang benar mas. Kadang-kala kan kita ini kan khususnya yang orang yang melihat Mas Agus yang khususnya saat ini ya. Ya kesuksesan itu kadang-kala dilihat mungkin orang yang melihat pas waktu suksesnya mas. Iya. Waktu sebelum suksesnya kan banyak mungkin cerita yang mungkin suka dukanya kan banyak. Makanya aku tanya sama Mas Agus tadi kan di sini kan menjadi sebuah inspirasi Iya. buat kita kan bahwa kita itu dalam arti kata menjalankan usaha itu untuk ada sebuah tekad penuh keyakinan tadi mas. Nah menurut pandangan Mas Agus gimana itu mas? Menurut pandangan Mas Agus tentang usaha ini supaya usaha ini lebih berkembang lagi. Yang penting itu aman. Kalau ada komplainan dari pelanggan itu harus langsung nganu kan. Langsung diproses lah. Langsung jadi orang itu tidak kecewa kan, pasti dia balik lagi entah ngajak dulurnya, oh wongnya itu disiplin enak kan, ada keluhan apa langsung di itu kan. Itulah dia untuk jangka panjangnya kan. Ya itu. Istilahnya mengatasi supaya konsumen tadi bisa bertahan sampai tidak kecewa ya itu. Nah, jadi kan pajak berlanjut ke depannya ya itu. Nah, ini yang dalam usaha Mas Agus Tekun ini jenis apapun mas, mebel maksudnya jenis mebel apapun yang dijual. Oh ini kayak bupet hias, lemari pakaian, dipan, kursi tamu itu. Seumpama kepengen motif lain bisa pesan kayak itu kan, tergantung peminat. Apa sih itu sejenis-jenis ya? Apa yang jam itu ya? Jam begadang itu ya? Yang misalnya yang jenis-jenis mebel-mebel kayak itulah ya? Iya. Berapa unit mas sekali datang? Kalau sekali datang ini ya kadang sampai semobil. Satu mobil puso?
tidak yang apa itu, yang tanggung itu apa? Oh, satu mobil truk itu. Satu truk PS itu. Tergantung kita penjualan sini kan agak sepi ya, cak separuh setengah truk cak itu kan. Kalau yang rame itu mau lebaran baik. Oh, Kalau hari biasa ini di bebuyur. di waktu lebaran deh, Bang. Mau lebaran itu pacak sampai 3 truk 4 truk masuk. Iya. Kalau hari biasa Istilah ini panen ya, bebuyur. Mas ya. Itulah. Kalau hari-hari biasa ini gimana, Mas, untuk penjualan? Penjualan paling cak 2 bulan paling 1 truk, kadang setengah truk, tergantung itu. Masih ada juga ya? Masih lah. Masih ya. Buyur. Nah, ini yang kutanya lagi, Mas. Biasa yang banyak ambil unit apa biasanya, Mas? Kalau hari-hari biasa ini ya kayak lemari-lemari rias, pakaian, yaitu kalau mau apa Idul Fitri paling kursi-kursi tamu yang rame itu. Cak, kursi-kursi tamu itu jenisnya yang kursi Garuda kayak ini? Kursi Garuda, kursi minimalisan itu sekarang. Itu bervariasi harganya, Mas ya? Iya bervariasi, nengok Bervariasi. motifnya. Paling murah, Mas. Maksudnya yang unit yang paling murah apa itu? Paling murah kursi minimalisan, Itu sekitar berapa harga 5,5, 5 juta. 5 juta setengah. Itu Ya, sudah berarti komplit. kan, Mas, istilahnya tadi dalam penjualan itu tidak terlalu sulit ya? Iya. Istilahnya. Bukannya dalam arti kata, apalagi mungkin Mas Agus sudah banyak yang tahu kan? Yang tahu ya. Kebanyakan itu orang yang sudah tahu sering balik lagi karena tahu kan kualitasnya, harganya terjangkau Habis kan. itu mungkin ngajak kawan pula kan? Kadang ponaan dulurnya kan mana Mebel Jaya Timur lah itu kan. Banyak yang itu sering ngulang pasti. Kalau yang tidak tahu masih banding sana banding sini, kalau sudah tahu kualitasnya pasti balik ya. Nah ini, Mas, yang aku tanya lagi, Mas. Nah ini kan Mas Agus sudah alhamdulillah lumayan kan Iya. suksesnya kan dalam usaha menekuni usaha jual mebel ini. Apakah Mas Agus masih tetap di sini atau mau buka cabang lagi, Mas? Kalau rencana itu tidak buka cabang, tidak ketanganan maksudnya, tidak bisa ketanganan. ngontrol. Ini wae kadang masih Masih. tidak terkejar gitu. Ini berapa karyawan yang kita kerjakan? Ada wong 5, Wong 5. Aslinya dari sini atau ada yang dari Jawa Lampung, ada dari Jawa Lampung, sebagian dari Jawa. sebagian dari Jawa. Nah terakhir, Mas, yang perlu mungkin Mas ingin sampaikan apa kira yang pengen sampaikan dengan melalui video menelusuri jejak uang untuk baik untuk masyarakat kita, pemerintah ataupun yang terkait lah dalam usaha ini. Apa yang ingin sampaikan? Ya semua orang itu harus apa kalau mau pengen usaha, modalnya yang penting jujur, disiplin. Itu ada. Iya. Nah, yang untuk masyarakat itu tanggapan Mas Agus gimana? Untuk masyarakat desa kita. Alhamdulillah baik sekarang kan. Sudah merangkul lah. Sudah merangkul, sudah berbaur lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk pemerintah kita Alhamdulillah bagus. bagus ya. Masalah izin-izin, gampang lah, cepat menanganinya. Nah, di sini apa? Ada pihak yang mendukung atau mensupport selain Mas Agus yang memang benar-benar menjalankan usaha. Apakah ada yang pihak lain yang mendukung? Oh, enggak ada, cuman kita dewek yang mengelola. Maksudnya kan sini ada perusahaan kan. Oh ya, maksudnya yang menyepot itu. Yang mensupport. Oh, enggak ada. Tidak ada, memang murni Dari usaha perorangan ini. perorangan. Iya. Jadi itulah pemirsa menelusuri jejak ruang bahwa kiat sukses itu tergantung dengan niat kita, Mas ya. Iya, penting niatnya Niat dulu kita yang untuk utama. dalam arti kata kita menjalankan usaha itu harus tekun, ulet, dan sabar. Nah, dari perbincangan kita sekelumit tentang Mas Agus menjalankan usaha ini, semoga bisa menginspirasi kita dalam menjalankan usaha, baik usaha apapun itu, yang berbentuk usaha apapun, yang intinya kita harus sabar, tekun, ulet,
Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.